Selamat sore semua, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu soal kesabaran. Nah, saya percaya kesabaran ini bukan yang mudah praktek. Nah, saya akan dulu sharing pengalaman kita masing-masing. Bagaimana kita bergumul atau bertumbuh dalam kesabaran. Nah, ibu-ibu, seringkali kita sebagai reaksi gitu ya. Orang yang sabar itu orangnya yang emosi datar-datar aja, dimarahin dia diem aja gitu, yang nggak bales gitu. Kita beda, saya gitu ya. Kalau saya nih meledak kayak LPG, gas LPG 3 kilo gitu ya, gampang meledak. Kayak dia tuh sabar. Ya, atau kita suka bilangnya, wah orang Jawa lebih sabar misalnya daripada orang Sumatera umpamanya kayak gitu ya. Nah, tapi hari ini kita belajar tentang apa sih kesabaran itu? Apakah dia hanya reaksi emosi sesaat yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja? Oh, dia sabar, saya nggak sabar. Oh, karena dia dari suku itu makanya dia sabar, sedangkan saya dari suku itu saya nggak sabaran gitu loh. Orang-orang kami ini orang-orang yang nggak sabar. Itu Galatia 5 ayat 22. Ya, saya harap ibu-ibu semua boleh menyiapkan Alkitab karena ini khotbah tematik ya. Jadi ada beberapa ayat nanti yang saya minta kita baca sama-sama. Yang pertama Galatia 5 ayat 22 dulu. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya gitu ya. Ada sampai 23 tuh kelemah lembutan, penguasaan diri, itu buah roh. Tapi yang kita mau pelajari itu adalah kesabaran. Nah, ibu-ibu, arti kata sabar di dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani, itu artinya tahan menderita, berdiri teguh saat mengalami tekanan, saat mengalami aniaya atau kesusahan. Ya, tidak berubah pendirian, kokoh dalam iman. Itu yang dimaksud dengan kata sabar gitu ya. Jadi dia bukan hanya bicara reaksi emosi kita, tapi lebih dalam dari itu. Nah, kenapa kita harus bertumbuh dalam kesabaran? Ini tema ini kemarin Ibu Pendeta, beberapa hari lalu Ibu Pendeta waktu minta saya untuk pimpin PW, saya tanya materinya apa? Aduh, bicara soal kesabaran deh Bunda, kayaknya hari-hari ini ibu-ibu butuh gitu ya, kita butuh dicerahkan lagi tentang apa sih kesabaran itu dalam situasi saat ini. Nah, kenapa kita harus bertumbuh dalam kesabaran? Yang pertama, ibu-ibu, karena sabar itu adalah karakter Kristus, karakter Allah. Kita sering baca khususnya di Mazmur ya, Allah itu panjang sabar. Bukan hanya sabar, tapi panjang sabarnya gitu. Itu karakter Allah. Bahkan di dalam pembacaan kita, itu adalah buah roh. Kesabaran itu adalah buah roh. Jadi bukan sifat alamiah orang tertentu saja. Dia sabar, tapi saya nggak sabar. Dari sananya memang saya nggak bisa sabar, gitu ya. Nah, kalau begitu,
kalau kita percaya bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka menjadi sabar, kesabaran itu adalah milik setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja gitu loh. Bukan hanya suku-suku tertentu saja, tapi setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus itu wajib hukumnya menampilkan buah kesabaran. Buah roh beda sama karunia roh. Karunia roh itu pemberian dari Allah. Tapi buah roh itu perlu diusahakan, perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Dia menuntut waktu dan usaha kita. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu mau tahu seseorang itu apakah dia nabi palsu atau bukan, lihatlah dari buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Termasuk kita dikenal sebagai pengikut Kristus, dikenal sebagai orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dari buah yang kita hasilkan, yaitu buah kesabaran yang kita bahas hari ini. Nah, jadi itu kita mengerti dulu ya, apa itu kesabaran. Jadi jangan ada lagi kita berkata bahwa saya bukan orang yang sabar, saya nggak bisa sabar. Dari sononya saya memang bukan orang yang sabar. Nggak ada lagi kata-kata seperti itu. Karena kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kesabaran itu milik setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya milik orang tertentu saja. Nah, yang kedua, kenapa kita harus bertumbuh dalam kesabaran? Karena menjadi sabar itu adalah perintah Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya. Nah, kalau kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal atas hidup kita, maka kita harus lihat firman Tuhan itu sebagai sebuah perintah. Dan salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita adalah sabarlah kamu. Jadi kita wajib hukumnya untuk mentaati firman Tuhan sebagai sebuah perintah. Jadi menjadi sabar bukan pilihan. Ya, bukan pilihan, boleh enggak, boleh iya gitu loh. Dia bukan undangan. Ya, yang bisa kita lakukan atau nggak bisa kita lakukan, tergantung situasi. Ya, ibu-ibu kalau ditanya, sabar nggak? Pasti jawabannya, ya kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau kadang-kadang itu berarti belum menjadi satu karakter. Nah, kalau kita lihat bahwa kesabaran itu adalah karakter Kristus yang juga harus ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, karena tujuan kita adalah Kristus, keserupaan dengan Kristus, maka kita juga harus bertumbuh di dalam kesabaran. Kalau kita melihat kesabaran itu adalah perintah Tuhan, dan ada kuasa di balik perintah itu, maka kita juga harus berusaha untuk bertumbuh di dalam kesabaran kita. Nah, kita lihat lagi dalam hal apa ya kesabaran yang perlu kita kembangkan. Kesabaran dalam hal apa? Paling tidak ada 3 hal, ibu-ibu, yang saya dapatkan. Yang pertama adalah, kita buka Kolose 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sudah buka semua? Udah dapat semua? Kita baca sama-sama ya, Kolose 3 ayat 13, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kesabaran yang pertama yang harus kita kembangkan adalah sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Sabar terhadap sesama, sabar terhadap orang.
entah itu suami, entah itu anak, menantu, mertua, apalagi ipar, ya orang tua, sesama teman pelayan, sesama anggota jemaat, sama tetangga, pokoknya sesama seorang terhadap yang lain. Nah, Tuhan memerintahkan kita supaya kamu sabar. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar misalnya apa? Yang sering bikin kita gregetan, bikin kita kesel, bikin kita nggak sabar biasanya apa? Ibu-ibu, perbedaan temperamen, ya, watak, kepribadian. Kita maunya begini, suami maunya begitu, gitu ya. Kita maunya, walaupun libur umpamanya, ya tetap anak-anak bangun pagi, ya anak-anak maunya karena libur ya bangunnya ke siang gitu ya, maunya nyantai, nggak mau kerja atau apa gitu. Nah, kesabaran perbedaan-perbedaan itu seringkali membuat kita tidak sabar. Ya, ada temperamen-temperamen buruk yang kita hadapi dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada yang pasangannya pemarah gitu ya. Ada orang-orang yang di sekitarnya orangnya cepat tersinggung, anak-anak yang memberontak, susah diatur. Ya, ada mungkin pasangannya yang kasar atau orang di sekitarnya itu kasar gitu. Tapi Tuhan memerintahkan kepada kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau keadaan semua baik-baik saja, kita menghadapi orang-orang yang sesuai dengan standar kita, mungkin buah kesabaran itu tidak bertumbuh dengan baik gitu loh. Justru buah kesabaran itu dia bertumbuh dengan baik, dia menjadi matang, dia menjadi dewasa, justru di tengah-tengah situasi yang membuat kita nggak sabar. Tadi seperti contoh yang saya sebutkan gitu ya. Orang-orang yang tidak sesuai dengan standar kita. Orang-orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan di mata kita. Mungkin kalau satu kali dan nggak ketemu lagi sama dia, kita masih bisa hadapin gitu ya. Saya juga nggak akan ketemu dia lagi gitu ya. Tapi ini ketemu 24 jam satu hari melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, lama-lama memang kesabaran kita habis. Oleh sebab itu kesabaran dia tidak bicara dari sisi kemanusiaan kita, dia bukan reaksi emosi kita karena itu bisa bisa up and down gitu ya, tergantung situasi. Tapi dia bicara karakter. Jadi dalam situasi apapun, menghadapi orang yang bagaimanapun, yang menjengkelkan sekalipun, yang menyakiti kita, yang menyebalkan buat kita, justru disitulah kesabaran itu harus kita munculkan, harus kita usahakan. Nah, ibu-ibu ketika kita tidak sabar terhadap kesalahan sesama kita menyikapi, meresponi kekurangan, kesalahan, bahkan dosa, orang-orang di sekitar kita dengan ketidaksabaran, yang terjadi adalah kepahitan. Kita luka, kita marah, akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak membangun gitu ya. Kita mungkin mengutuki anak-anak kita, mencaci maki pasangan kita, ya kita mengharapkan yang tidak baik terjadi kepada orang tersebut gitu ya. Bahkan kita umbar itu, bisa kita umbar di media sosial. Saya pernah baca satu status ibu yang pernah kami layani dulu, kami berteman di Facebook, dia ada di kota lain, memang dia selalu bermasalah dengan suaminya. Dan kalau marah, tahu gitu loh, dari status Facebooknya, kalau dia lagi ribut sama suaminya. Dan dia sebut, bapaknya sini nih, Mbak, bilang, sabar Bu, sabar, bawa dalam doa aja. Nah, ketidaksabaran terhadap kesalahan, terhadap dosa, terhadap kekurangan, ketidaksempurnaan orang, amarah, kata-kata yang
Kita membangun penghakiman-penghakiman yang akhirnya juga merusak diri kita sendiri sebagai seorang wanita. Ya, kita ini adalah wanita pemberi kehidupan, bukan pembawa kematian gitu ya. Tapi ketika kita tidak sabar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak sempurna, yang belum sempurna, kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak memberi kehidupan, justru membawa kematian. Tetapi kalau kesalahan itu, ketidaksempurnaan itu, ke segala kekurangan dan keterbatasan mereka, kita responi dengan kesabaran, maka yang terjadi adalah pengampunan. Ya, makanya di situ dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kita nggak bisa ngampunin orang kalau kita nggak sabar sama dia. Kalau kita meresponi semua hal yang ada di dalam hidup orang di sekitar kita dengan ketidaksabaran, kita tidak akan mungkin ada pengampunan. Tetapi di situ dikatakan bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi kenapa kita harus sabar dan mengampuni orang yang ada di sekitar kita? Karena kita juga sudah menerimanya dari Tuhan. Sama seperti Tuhan sabar sama saya, sama seperti Tuhan bersedia mengampuni saya, bersedia menerima saya apa adanya, demikianlah saya juga harus sabar. Mau mengampuni, mau menerima orang lain, mau berbelas kasihan sama orang lain. Dan saya percaya kekuatan dari kesabaran ini terhadap orang lain itu akan menjadi suatu kuasa yang dapat memenangkan jiwa orang tersebut. Ada banyak kesaksian, mungkin nanti di akhir saya kasih satu kesaksian gitu ya, bagaimana kesabaran yang membuahkan kemenangan, memenangkan jiwa pasangannya. Nah, bagaimana kita bisa sabar terhadap orang lain? Mari turunkan standar kita. Saya termasuk orang dulu ya, saya orang ada ungunya, orang ungu tuh punya standar sendiri. Jadi agak susah buat saya untuk terima orang lain yang standarnya tuh di bawah saya. Misalnya standarnya cara kerjanya saya agak cepet, dianya lelet gitu ya. Agak susah saya bekerja sama dengan orang yang seperti itu. Lebih baik, udah saya ambil alih aja deh, kamu gak usah kerja, saya aja. Daripada saya kesel gitu, nungguin. Kerjaannya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi dengan terlibat pelayanan ke sana kemari, pergi ke kota lain, ya di luar Jakarta, di daerah-daerah, saya belajar, ya Tuhan bentuk saya untuk menurunkan standar saya. Tidak semua yang saya tahu orang tahu, tidak semua yang saya mengerti orang mengerti, tidak semua yang saya pahami orang pahami gitu ya. Jadi saya belajar untuk menurunkan standar saya dan mulai memahami dari mereka, baru sama-sama naik ke atas gitu. Ya seperti itulah yang Yesus lakukan. Yesus kalau pegang standarnya kita satupun nggak akan selamat gitu ya. Tapi dia rela untuk menjadi hamba. Nah, kemudian apa? Kita berbelas kasihan. Pasti ada sebabnya kenapa orang seperti itu. Kan ada sebabnya, misalnya suami saya orangnya seperti ini. Pasti ada masa lalunya. Seseorang ada pada situasi saat ini itu karena kumpulan dari masa lalunya. Nah, mari kita cari tahu, kita berbelas kasihan. Supaya kita bisa tolong dia. Kita adalah penolong yang memberi kehidupan. Mari tolong, jangan hakimi, jangan caci maki, jangan ya selalu bandingkan, kamu tuh begitu, nggak kayak saya ini kan begini gitu ya. Mari cari tahu kenapa dia seperti itu, berbelas kasihanlah, tolonglah. Pikirkanlah bagaimana Yesus memperlakukan kita. Bagaimana Yesus sabar terhadap saya. Bagaimana Yesus menerima saya apa adanya. Bagaimana Yesus tidak menghakimi saya, kekurangan, kelemahan saya gitu ya. Sama seperti itulah kita memperlakukan orang di sekitar kita. Dan saya percaya buah kesabaran itu
pasti akan muncul. Pasti. Karena itu adalah buah roh. Kita izinkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Kalau Galatia itu kan bilang dipimpin oleh roh, itu dikendalikan oleh roh. Matikan kedagingan kita. Mau marah, mau ngumpat, mau caci maki, mau hakimin apa, matikan. Ganti dengan pikiran-pikiran Kristus yang berbelas kasihan, yang penuh pengampunan, yang penuh kasih. Saya dulu juga berjuang, bukan berarti saya sampai saat ini saya sudah sempurna, saya juga masih berjuang. Tapi menurut saya lebih baiklah dibandingkan dulu. Ya, kalau dulu saya penghakimannya tinggi gitu ya dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan standarnya saya. Tapi sekarang saya belajar untuk lebih sabar lagi. Sama seperti Kristus sabar terhadap saya. Yang kedua, apa yang perlu kita kembangkan, buah kesabaran ini bisa kita baca Roma 12 ayat 12. Kita buka Roma 12 ayat 12. Di situ dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, ibu-ibu, kesabaran yang perlu kita kembangkan adalah sabarlah dalam kesesakan. Kenapa yang kita hadapi hari-hari ini? Ya, mungkin kesesakan ekonomi, ada yang sakit penyakit, ya. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 107 itu ada orang-orang yang mengalami kesesakan, pengembara yang hilang tujuan arah hidupnya, jiwanya letih, lesu, ya jiwanya mengalami kekeringan, orang yang memberontak terhadap firman Tuhan, menista nasihat yang maha tinggi, lalu mereka ada dalam kegelapan, terkurung dalam sengsara, penjara, terbelenggu hidup dalam kecemasan, ya orang yang sakit karena dosa dan kesalahan, bahkan sampai sekarat gitu ya. Orang-orang yang mengalami gelombang angin badai dalam kehidupan yang membuat mereka goyah dan kehilangan akal. Tapi satu hal yang ditulis di Mazmur, orang-orang yang mengalami kesesakan yang luar biasa ini, dikatakan di situ berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan Tuhan bertindak melepaskan mereka dari kesesakan itu. Artinya apa ibu-ibu? Tuhan ada, Tuhan hadir. Ya seperti khotbahnya Ibu Ina ya di MPD tadi malam. Tuhan hadir dalam krisis. Tuhan hadir dalam kesesakan kita. Tuhan hadir dalam kecemasan kita. Tuhan hadir dalam kegalauan kita. Tuhan hadir bahkan dalam penjara-penjara yang kita bangun sendiri karena ketidaktaatan kita. Dia ada. Tapi Tuhan menanti kita untuk berseru-seru kepadanya dalam kesesakan kita. Kesesakan yang kita alami, ketika kita responi dengan ketidaksabaran, itu membuat kita jadi bersungut-sungut. Komplain terus, menyalahkan orang lain. Padahal mungkin kita yang salah. Kita salahin orang terus, salahin suami, salahin anak, salahin mertua, salahin orang tua, semua orang lain yang salah. Itu karena apa? Karena kita tidak sabar dalam kesesakan kita. Ya kita putus asa, mengasihani diri sendiri, bahkan tawar hati. Amsal mengatakan apa? Ketika kita tawar hati dalam kesesakan, kecil kekuatan kita. Nggak ada daya lagi. Habis, hancur. Kita nggak pernah minta kesesakan. Tapi ketika Tuhan izinkan terjadi kesesakan dalam hidup kita, tergantung bagaimana kita meresponinya. Ketika kita tidak sabar meresponinya, kita akan mengalami kehancuran. Tapi ketika kita sabar menghadapi kesesakan yang ada, Tuhan pakai kesesakan itu untuk menumbuhkan otot-otot rohani kita, membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat kita menjadi lebih kuat. Ya, kita belajar bersyukur, kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita. Beberapa waktu lalu, ibu-ibu mungkin juga tahu ya, ada
ada satu keluarga di daerah Cikarang yang didatangi oleh orang lain, tetangganya, ketika mereka sedang ibadah online. Tahu ya cerita itu ya. Nah, begitu saya dapat itu, ibu-ibu, jujur hati saya panas. Saya panas gitu ya. Saya marah dengan situasi ini. Nah, ternyata Tuhan ingatin saya punya trauma. Kami dulu di Pondok Ungu juga pernah menghadapi situasi seperti itu. Ketika Bapak jadi vikaris dan jadi pendeta di situ ya. 1 tahun penuh peribadahan kami itu mengalami banyak tekanan. Dan ketika ada hal-hal yang terjadi saat ini, situasi yang seperti itu, trauma saya tuh muncul gitu. Itu membuat saya panas, membuat saya tuh sakit hati, marah gitu ya, sampai saya kayaknya nggak karuan soalnya itu terjadi sama saya gitu, padahal kenal juga enggak sama orang itu gitu ya. Tapi kemudian Tuhan ingatkan saya, kamu jangan ingat hal-hal yang melukai kamu, yang menyakiti kamu. Kamu jangan ingat perbuatan-perbuatan orang itu yang menyakiti kamu. Tapi mari ingat apa yang aku kerjakan dalam situasi kesesakan itu. Bagaimana selama 1 tahun itu di tengah-tengah situasi yang menyesakkan itu, Tuhan banyak sekali menolong kami, Tuhan menguatkan kami gitu ya. Yanson itu masih kecil waktu itu, tapi dia juga mengalami tekanan anak sekecil itu. Diusir-usir sama temannya. Nah, ketika saya memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang pernah menyesakkan kami, saya jadi kayak apa ya, panas hati saya hilang. Kemudian yang ada tuh saya bersyukur sampai kemudian saya doa sampai saya nangis, saya meneteskan air mata. Saya minta ampun atas respon saya. Kemudian saya juga mengampuni orang-orang, mengampuni teman-teman yang berkomentar tidak baik gitu ya, yang membuat saya semakin panas hati. Dan di situ saya belajar ibu-ibu bahwa ada banyak hal yang menyesakkan kita, tapi kalau kita fokus ke situ, walaupun seperti saya kejadiannya sudah lalu, ketika saya pikirkan lagi, saya kayaknya mendidih lagi gitu, apalagi ada orang lagi yang mengalami hal yang sama gitu ya. Trauma saya ternyata masih belum sembuh benar gitu. Tapi ketika saya alihkan pikiran saya kepada apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kesesakan itu, kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam pelayanan kami selama di Pondok Ungu itu, hati saya jadi melimpah dengan syukur. Seperti itulah cara yang saya alami dan saya juga share ke ibu-ibu, bagaimana kita bisa bersabar dalam kesesakan. Mari pikirkan Tuhan. Jangan fokus kepada kesesakan kita, jangan fokus kepada masalah kita, kepada tekanan-tekanan yang kita alami. Kita akan semakin lemah, kita akan semakin putus asa, kita akan semakin gak berdaya, dan kita akan kalah. Mari pikirkan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas atas semua situasi saya, dan Ia adalah tempat perlindungan kita pada waktu kesesakan. Itu kata Mazmur. Dan kita juga bisa mengatakan itu. Ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita juga buktikan itu. Firman Tuhan itu kita buktikan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan ada di dalam setiap kesesakan kita. Yang penting adalah bagaimana kita sabar meresponinya. Jadi bukan pasif ya, seperti Ibu Ina tadi malam bilang, Pak Liur juga waktu hari Minggu bersukacita dalam kesesakan, dalam penderitaan. Bukan sesuatu yang pasif, tapi kita aktif. Aktifnya apa? Kita cari Tuhan dalam kesesakan, kita berseru-seru. Cari firman Tuhan. Dan pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, ibu-ibu, kesabaran dalam hal apa yang perlu kita kembangkan. Ibrani 6 ayat 15, boleh kita baca.
Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kesabaran yang perlu kita kembangkan yang ketiga adalah sabar menanti janji Tuhan. Amin. Sabar menanti janji Tuhan. Saya percaya setiap kita punya janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada setiap kita. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Saya bukan enggak suka orang-orang yang bernubuat ya, saya bukan enggak suka gitu. Tapi secara pribadi saya cukup mendapatkan janji Tuhan dari Alkitab. Jadi saya mendengar ada beberapa orang yang kalau ada hamba Tuhan terkenal dari luar negeri datang gitu kan, terus bacain saya dong, bacain, maksudnya nubuatin saya gitu ya. Dan selalu pengennya nubuatnya bagus-bagus, wah ekonomimu berhasil, apalah segala macam gitu. Kalau saya nggak sampai sebegitunya gitu loh, sampai kejar-kejar hamba Tuhan untuk dinubuatin gimana. Saya baca firman Tuhan. Dan di situ saya temukan janji-janji Tuhan dalam hidup saya gitu. Dan saya belajar untuk sabar menantinya. Tapi sabar menanti janji Tuhan ini, ibu-ibu, dia berhubungan juga dengan yang bagian 1 yang dan 2 tadi ya, sabar terhadap orang, sabar dalam situasi gitu ya. Bagaimana kita bisa sabar menanti janji Tuhan kalau sama suami aja nggak sabar, sama anak nggak sabar gitu ya, marah-marah melulu gitu. Keluar kata-kata yang nggak enak dulu gitu, tapi kita mengharapkan janji Tuhan, nah itu kan nggak fair gitu ya. Atau kita dalam kesesakan mengeluh terus, bersungut terus, komplain terus gitu, tapi mengharapkan janji Tuhan gitu. Jadi mengharapkan janji Tuhan ini juga diikuti. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi mengharapkan janji Tuhan, sabar menanti janji Tuhan itu kita juga diikuti dengan melakukan bagian kita. Ya, ayat bagian 1 dan 2 tadi, sabar terhadap orang, penuh pengampunan gitu ya, penuh syukur. Ya kita berhaklah untuk menantikan janji Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Roma 4, kenapa Abraham dia sabar menanti janji Tuhan? Roma 4 ayat 20-21 ya, Roma 4 ayat 20 dan 21, di situ dia katakan, ini kalau nggak salah ya tadi malam ya kita bahas. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi ibu-ibu, kita sabar menanti janji Allah karena kita percaya siapa Allah itu, siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang setia, yang tidak ingkar janji, yang melakukan segala sesuatu dengan kesetiaan, gitu ya. Kemudian kita menanti-nantikan dia karena kita yakin bahwa ia berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Makanya Abraham sabar menanti, 25 tahun baru Ishak lahir. Sudah habis kekuatannya. Si Sarah udah mati haid. Abraham udah tua. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, kamu nggak punya sesuatu apapun yang bisa kamu harapkan selain aku, gitu ya. Kadang Tuhan juga mengajarkan kita untuk habis semua yang kita andalkan. Sehingga sisa satu-satunya Tuhan aja. Ya satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita harapkan hanya Tuhan saja. Yang lain semua diambil habis sama Tuhan. Tapi disitulah orang-orang yang sabar terhadap janji Tuhan, dia nggak pahit hati sama Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Ya seperti yang tadi malam ya Ibu Ina bilang, ketika 3 orang itu dibawa ke perapian, mereka tetap mempercayai Tuhan. Nah itu orang-orang yang sabar menanti janji Tuhan karena apa? Karena mereka mempercayai Tuhan. Nah ibu-ibu,
ada kesaksian dari seorang ibu yang pernah kami layani di salah satu kota di Jawa Barat ya. Suaminya sih yang kesaksian, tapi istrinya berdiri di sampingnya. Bagaimana ibu ini sabar terhadap suaminya yang kasar. Suaminya itu tentara yang disersi karena narkoba, karena suka minum mabok. Jadi kalau dia pulang, dia suka hajar istrinya sampai dia bilang, saya juga heran loh katanya, kepala istri saya ini terbuat dari apa ya? Sering saya jedukin ke dinding katanya gitu, tapi nggak pecah-pecah. Pistol, waktu itu dia masih punya pistol, dia masukin ke mulut istrinya, dia todongin ke jidatnya gitu ya. Kadang dalam keadaan mabok, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, bisa dia pukul istrinya, tapi dia bilang istrinya tuh nggak balas, justru dia berlutut katanya, minta ampun sama saya. Waktu saya dengar, jujur ibu-ibu, saya juga pikir bener nggak sih, ada nggak orang yang seperti ini gitu ya. Tapi itu suaminya yang kesaksian gitu loh. Jadi kalau suaminya kesaksian ya dia puji istrinya, ya buat saya bisa dipercaya gitu ya. Sampai akhirnya suami ini masuk penjara, semua teman-temannya tinggalin dia, satu-satunya yang tetap setia sama pria ini adalah istrinya. Dia kunjungin suaminya, dia bawakan Alkitab, padahal dia ini dari non-Kristen gitu ya. Tapi dia yang lebih taat setelah menikah dengan suaminya. Dia tetap merawat suaminya, sekalipun suaminya bilang, udah deh kamu tinggalin aku aja, aku udah nggak layak, aku udah kasarin kamu, aku bukan suami yang tepat buat kamu mau tinggalin aku terima, aku ikhlas gitu, karena memang aku nggak layak lagi buat kamu. Tapi istri ini dia tetap setia. Dan apa yang terjadi, ibu-ibu, ketika suaminya keluar dari penjara, dia ikut pembinaan pria dan dia mengalami pertobatan di situ. Nah, ternyata kenapa dia kasar, kenapa dia melakukan hal-hal yang jahat seperti itu, karena dia kepahitan. Makanya tadi saya bilang, kita berbelas kasihan, kita sabar sama orang lain, karena pasti ada sesuatu yang membuat dia seperti itu. Ternyata dia kepahitan dengan orang tuanya. Dan kepahitan itulah lalu yang dia lampiaskan ke istrinya. Tapi kemudian dia dipulihkan. Artinya apa? Kesabaran ibu ini. Dia sabar terhadap suaminya. Sekalipun suaminya kasar, sekalipun suaminya tidak layak untuk dihormati, tidak layak untuk dikasih, tidak layak untuk dilayani. Tapi dia tetap berbuat baik kepada suaminya. Dia sabar dalam kesesakan. Ya, suaminya dipenjara, dia dipecat dari ketentaraan. Saya nggak tahu mereka makannya dari mana. Tapi yang saya tahu pasti dia mengalami kesesakan gitu ya. Pasti dia mengalami tekanan. Tapi dia sabar menanti janji Tuhan. Nggak tahu kapan. Tahunan mungkin. Bukan jam-jaman tapi tahunan. Tapi dia sabar. Sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Dan ayat yang terakhir yang kita lihat, bagaimana Alkitab menggambarkan orang yang sabar. Boleh kita baca ayat Amsal 16. Ayat penutup kita. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar artinya apa? Itu orang yang sudah punya karakter sabar. Ya, orang yang sabar. Dikatakan apa? Melebihi seorang pahlawan. Apa yang kita tahu dari seorang pahlawan? Dia seorang yang gagah berani, dia orang yang kuat, dia orang yang berhasil mengalahkan musuh. Tapi pahlawan juga bicara soal apa? Dia meninggalkan warisan. Dia meninggalkan legacy. Tidak mudah. Khususnya di Indonesia ya. Gelar pahlawan itu diberikan ada syarat-syaratnya. Kita barusan merayakan
21 April ya, Hari Kartini. Kenapa dia disebut sebagai salah satu pahlawan, diperingati sebagai Hari Kartini? Karena ada warisannya, karena ada sesuatu yang dia buat yang menginspirasi orang lain. Makanya dia disebut pahlawan dalam bidangnya. Nah, ibu-ibu, orang yang sabar, ternyata dia adalah orang yang kuat, orang yang bisa menginspirasi orang lain, orang yang menang terhadap pertempuran. Bahkan dikatakan di situ apa? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Merebut kota artinya apa? Take dominion, berotoritas. Orang yang berhasil mengalahkan orang-orang kuat yang ada di kota itu. Itulah orang yang sabar menurut Alkitab. Ya, dan ini yang mau kita bertumbuh ke arah itu. Saya percaya ada banyak hal yang membuat kita nggak sabar. Ada orang, ada situasi, ada janji-janji Tuhan yang mungkin belum digenapi dalam hidup kita. Tapi mari kita terus bersabar, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kedagingan kita, bukan hanya sekedar reaksi emosi saja, tapi itu izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Karena itu adalah buah roh. Dan kita matikan kedagingan kita, amarah, dendam, kepahitan apa gitu ya, yang di ayat sebelumnya, Galatia 5 ayat sebelum ayat 22. Matikan semua. Itu cara kita bisa bertumbuh di dalam kesabaran. Janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Mari kita deklarasikan terus janji Tuhan. Tabur firman Tuhan dalam hidup kita. Tabur firman Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Saya selalu mendoakan anak-anak saya. Doa Yabes, saya doakan, saya perkatakan terus buat anak-anak saya. Saya menantikan janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup anak saya. Saya nggak tahu. Tapi bagian saya adalah menabur benih itu. Tabur terus, tabur terus. Firman itu hidup loh. Dia, Alkitab mengatakan dia bisa berlari. Tapi dia punya kaki ya. Dia bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dia hidup. Nah, bagian kita sebagai seorang ibu, mari tabur firman. Tabur firman terus dalam hidup keluarga kita. Dalam hidup suami kita, dalam hidup anak-anak kita. Harapkan yang baik. Itulah bukti kesabaran kita. Ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan terus, daripada memperkatakan emosi-emosi kita, mengeluarkan emosi kita, menghamburkan kata-kata yang tidak membangun. Mari perkatakan terus firman Tuhan, perkatakan terus. Disitulah kita belajar mematikan kedagingan kita. Nah, ibu-ibu, sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita lebih dari pemenang. Kesabaran adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Kesabaran adalah kunci kemenangan kita sebagai seorang wanita. Kita masih dalam rangka Paskah, minggu-minggu Paskah ini, mari kita jadikan juga momen kebangkitan kita, para wanita di GKO Sola Gracia. Bangkit dalam hal kesabaran kita. Dan dalam situasi-situasi saat ini yang mungkin membuat kita nggak sabar, anak-anak biasanya di sekolah, sekarang di rumah banyak, mungkin makannya rewel gitu ya, dimasakin ini salah, ini salah, itu salah gitu ya. Suami yang biasanya bisa lama di kantor, ini di rumah semua, bisa membuat kita senewen semua gitu. Tapi mari jadikan itu sebagai ladang di mana buah kesabaran itu bertumbuh subur, dan kita disebut sebagai lebih dari pahlawan, lebih daripada orang yang merebut kota. Take dominion, mengatasi semua musuh-musuh kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan terus menguatkan kita untuk menjalani menjalani hari-hari hidup kita dengan roh kesabaran yang berasal dari Tuhan. Tuhan berkati.